Yang ketiga melambangkan apa? Anugerah kasih dan kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara, Yesus mati kepada kita dan untuk kita. Kita layak tidak menerima kematian pengorbanan Yesus? Karena kita berdosa? Tidak layak. Kalau kita hitung-hitung dosa kita timbang berat. Kalau ibarat dosa itu dijadikan besi, berapa kilogram. Tapi karena kasih karunia Allah, kita dibebaskan Bapak Ibu. Seolah tidak berdosa dianggapnya. Diputihkan dosa kita. Ibarat pajak. Diputihkan. Tidak dianggap seperti tidak berdosa. Malah yang berdosa itu Yesus. Dialah yang disalib. Seolah-olah dia yang berdosa. Dia melindungi dosa kita. Dianggap bersalah. Terkutuk. Maka Bapak Ibu, orang yang disalib di Golgota itu bukan orang benar. Penyamun, perampok, penjahat itu yang ada yang di Golgota. Tapi Yesus di sana, apa masalahnya? Apa kasusnya? Apa kejahatannya? Kok dia bisa tergantung di salib? Apa salahnya? Bapak Ibu pernah renungkan kan? Lalu kita berpikir bahwa diri kita, oh iya karena dosa saya ya. Aduh, itulah luar biasa kasih karunia Tuhan. Jadi Paskah ini menunjukkan kasih karunia Allah dan kuasanya kepada kita. Lalu berikutnya, lambang daripada Paskah itu melambangkan pembebasan dari budak. Jadi Bapak Ibu, kita bukan lagi budak dosa. Amin. Kita ini adalah hamba Tuhan, bukan hamba setan. Kita ini hamba Tuhan, bukan hamba iblis yang memporak-poranda kita, yang menghasut kita untuk menghancurkan orang lain. Kita bukan hamba setan. Kita harus menjadi hamba Tuhan supaya tidak sia-sia Paskah ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paskah ini adalah bukti bahwa kita sudah bebas dari genggaman iblis. Makanya Bapak Ibu kemarin waktu Pak Lajib serahkan anak Bapak Ibu bersyukur yang serahkan anaknya. Karena dalam dunia ini ada dua pribadi yang ingin merebut hati anak yang masih suci itu. Pertama adalah iblis. Dia berusaha supaya dari kecil dia sudah tanamkan sesuatu yang membuat dia bertumbuh sampai besar dan mencelakainya. Itu pengikutnya. Tapi ada satu pribadi yang ingin merebut hati anak, itulah Allah sendiri. Yang mau supaya anak ini menjadi penyembahnya satu-satunya. Nah sekarang, kalau orang tua menahan-nahan tidak memberikan dan menyerahkan anaknya, lalu kepada siapa kita mau serahkannya? Lalu kalau orang tua menunggu waktu, kapan dan entah bagaimana, kita menunggu sampai kapan? Sampai iblis menguasai hati anak itu baru kita serahkan? Maka jadi kecil kita serahkan dia kepada Tuhan supaya tumbuh kembangnya dalam lindungan Tuhan. Makanya penyerahan anak terjadi. Di sini saya lihat kalau kita buat penyerahan anak tidak ada yang antusias. Hanya sedikit. Dan itu pun ya kita yang menjemput bola. Baptis kita yang menjemput bola. Seharusnya ini momen yang penting di mana kita berjumpa dengan Yesus. Ada saya tegur juga pemuda waktu itu. Dia belum mau dibaptis. Katakan saya belum siap Pak. Saya masih berdosa Pak. Lalu saya bilang kau mau baptis ini mau menyucikan dosamu. Emang siapa yang suci di sini? Tidak ada. Tapi kita mau mandiri beriman kepada Tuhan secara mandiri. Tidak bergantung kepada orang tua. Jadi sebelum kita dibaptis iman kita masih bergantung pada orang tua. Kalau orang tua tidak diselamatkan kita tidak diselamatkan. Tapi kalau kita sudah mandiri dibaptis tanggung jawab sendiri keselamatan itu. Tidak membawa-bawa keluarga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah lambang daripada Paskah, lambang kemenangan. Paskah juga lambang pengampunan. Dan juga lambang daripada kasih karunia Allah, lambang pembebasan. Dan yang terakhir, lambang kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara, Paskah itu adalah lambang kehidupan kekal. Jadi kalau kita ingat Paskah, Yesus mati. Okelah kita masih berpikir kira-kira bangkit enggak ya? Tapi ketika dia bangkit, di sanalah bukti bahwa ketika kita mati, kita pasti akan hidup dan menuju kepada kehidupan yang kekal. Di sanalah kita punya keyakinan kalau ada orang yang kita cintai mati hari ini, dia pasti akan dibangkitkan untuk menuju hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu kalau kita punya orang yang kita cintai mati, kita tidak takut lagi. Kenapa? Kita ingat Paskah, Yesus bangkit. Mereka yang mati pasti bangkit juga. Itu iman kita. Coba kalau Yesus tidak bangkit.
pendeta udah khotbah di kuburan, percayalah bahwa pada harinya dia akan bangkit dari kuburan. Tapi Yesus sendiri tidak bangkit. Percuma. Jadi Bapak Ibu Saudara, makanya hamba Tuhan percayakan kepada keluarga yang ditinggalkan orang dikasihinya, berkata bahwa menghiburnya bahwa kita akan berjumpa di dalam kehidupan yang kekal. Karena Paskah ini menandakan bahwa Yesus bangkit, kita pun bisa bangkit bersama dengan Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu yang sudah ditinggal oleh orang cinta, termasuk saya, mama saya tidak takut lagi. Karena Paskah ini mengingatkan saya kembali, oh iya, kami pasti akan berjumpa lagi. Dia pasti akan dibangkitkan. Mereka pasti akan dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara, inilah lambang daripada Paskah. Kita harus ingat itu. Kita harus ingat di kepala kita. Supaya ketika kita melakukan kesalahan, dosa, kita ingat Paskah ini harus berarti. Paskah ini harus kita renungkan. Paskah ini harus kita lakukan dalam hidup kita. Supaya apa? Kita bisa menghadirkan eklesia domestika di rumah, bukan hanya di gereja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam momen Paskah tahun ini melalui PGI kita diingatkan supaya kita hadirkan Paskah di rumah masing-masing dengan sebutan eklesia domestika. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat apa yang terjadi kepada murid-murid saat itu. Mereka sedang ketakutan. Kalau Bapak Ibu baca dari awal, murid-murid ketika Yesus mati, mereka semua kumpul di rumah siapa? Markus yang menulis kitab Markus. Murid Tuhan Yesus, tapi tidak termasuk ke dalam 12 murid. Dia juga murid setelah Yesus mati. Tapi Yesus pernah tinggal di rumah Markus. Jadi Markus ini tempat mereka tinggal sementara sambil menunggu keadaan tenang ketika mereka gurunya dihukum mati disalib. Mereka kumpul semua di rumah Markus. Mereka tutup pintu, semua ada di situ. Pertama perjumpaan bersama Yesus, mereka ada di sana. Ada 10 orang, satunya tidak ada. Thomas tidak ada di rumahnya. Entah di mana Thomas itu. Lalu Yesus datang dengan berkata apa? Shalom Aleichem. Yesus bilang begitu. Lalu mereka takut ketika Yesus berkata Shalom Aleichem. Padahal mereka sedang ketakutan. Pintu tertutup pada saat itu. Dan tiba-tiba Yesus masuk. Lalu mereka melihat Yesus dalam tubuh kemuliaan. Bukan dalam daging, tapi dalam tubuh kemuliaan. Bisa disentuh, bisa dilihat. Itu tubuh kemuliaan. Bisa menembus ruang dan waktu. Lalu dia menampakkan diri kepada mereka. Dan berkata, Shalom Aleichem. Damai sejahtera bagi kamu. Apakah mereka takut? Tidak. Kenapa? Inilah pentingnya dalam keluarga Bapak Ibu. Kalau kita berjumpa dengan Yesus, kita akan mengalami damai sejahtera. Mereka ketakutan, aduh nanti kita dibunuh sama orang Romawi. Aduh kita harus bersembunyi supaya kita jangan dikejar oleh orang Yahudi. Aduh kita gimana ini mau keluar, hati-hati. Ketakutan mereka. Karena guru mereka sudah dibunuh. Pasti mereka akan cari murid-muridnya. Siapa murid-muridnya yang mereka hafal namanya, yang dekat dengan Yesus. Mereka berkumpul, ada 11 murid di situ. Karena satu sudah bunuh diri. Om Yudas. Om Yudas sudah bunuh diri dia. Dengan cara apa? Waktu CCA, ya minum racun, gantung diri. Untung tidak ada yang jawab ya. Waktu saya bilang Yudas mati minum racun. Emangnya jatuh cinta minum racun ya? Terus siapa yang bilang benar? Tidak ada yang bilang benar. Yang bilang salah, tunjuk tangan. Wah cepat dia tunjuk tangan dia, karena dia tahu ini pas gantung diri bukan minum racun. Kalau dia putus cinta mungkin minum racun kali Yudas nih ya.